hanya sebatas gerakan saja. Dan tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang semakin belajar Al-Quran akan semakin ngaco. Gini, Bang Edis, pahami dulu Al-Quran, dalami dulu setiap maknanya, tafsirannya, arahnya kemana. Bang Edis akan bisa menemukan keindahan mutiara dalam Al-Quran tersebut. Bang Edisnya juga belum belajar Quran, mau mengomentari Al-Quran. Jadi bingung 13 tahun, Bang. 13 tahun di mana Bang Edis? 13 tahun. Kan kamu saya ceritain tadi, Bang. Masa saya ceritakan lagi, iya kan? Coba gini ya, masalah yang ini berdasar Abang aja. tidak pakai Huruf headset. idhar ada berapa? Huruf idhar ada berapa? Kalau Iya, belajar Quran. makanya, Bang, pertanyaan Abang itu Faktain apa aja hurufnya. Huruf baik. Ini makanya muslim seperti ini. Makanya kita nggak nyambung begini. Saya itu dia katanya udah belajar 13 tahun. Sebentar dulu, Bang. Ya udah silakan. Gini ya, saya itu ketika mempelajari Al-Quran pertama kali dulu seperti itu. Nggak boleh kamu baca Qul huwallahu ahad, nggak boleh ahad, harus Qul huwallahu ahad, harus begitu. Loh, saya bilang, wah, tapi saya nggak ngomong karena saya kan nyegani, kan nggak enak kan. Dalam hati saya begitu. Loh, saya itu bukan mau belajar qalqalah, bukan mau belajar tajwid, ya, bukan mau belajar tartil, bukan mau belajar bagaimana saya membunyikannya seperti orang Arab, bukan. Karena apa? Karena di dalam iman Islam membaca huruf-huruf itu akan mendapat pahala. Tapi niat saya belajar Al-Quran bukan itu. Niat saya belajar Al-Quran untuk mengerti apa isinya, maknanya. Makanya saya sibuk mencari artinya, bukan sibuk menjadi seperti orang Arab. Dan maknanya itu bisa digapai dengan alatnya, Mbak Edis. Ibarat kata mau mancing, itu harus punya alat dong. Alatnya itu ilmu nahu, mantek, ba'ani, balago, untuk menggali itu. Jadi maknanya itu hanya sebatas makna yang nggak bisa ditafsirkan dengan makna letternya aja gitu, Mbak Edis. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Tadi umat muslim mengklaim bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami dengan ilmu-ilmu, ya, dengan mengatakan harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorof, mantik, balago, dan sebagainya. Bang, walaupun abang belajar nahu, sorof, mantik, balago, dan sebagainya, sekarang, Bang, kalau kita uji, coba apa arti alif lam mim? Nggak ada yang bisa, Bang. Nggak ada yang bisa. Makanya saya bilang, itu adalah kebohongan yang terus-menerus didengungkan. Akhirnya semua muslim percaya bahwa untuk memahami Al-Quran harus belajar nahwu sorof. Padahal di dalam Al-Quran apa dikatakan? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh nanya, Bang, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Ahlul kitab, ya. Iya, sekarang tapi ahlul kitab yang dulu, Bang, yang orisinil. Nah, ini mulai nih. Berubah-ubah. Mulai nih. Bang, di dalam Al-Quran. Masih orisinil gak itu Injilnya? Oke, baik. Gini, Bang. Di dalam Al-Quran disebutkan, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelumnya, tapi apa yang dilakukan? Iman percaya dengan kitab-kitab, Bang. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim? Justru umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya sampai sekarang masalah kunut dan tidak kunut nggak beres-beres. Lu, di dalam Al-Quran itu kepada kitab sebelumnya. Tapi kata ulama harus baca kitab ini, syekh ini, kitab ini. Akhirnya apa? Makanya saya bilang, apakah umat muslim membaca kitab sambil koprol? Kan tidak mungkin. Sehingga yang disuruh beriman kepada sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Justru karena membaca Quran ini, karena di Quran ada tentang cirian Nabi Muhammad gitu ya, ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus. Dan orang-orang kala itu, ahlul kitab itu tidak menginginkan Nabi terakhir itu dari golongan orang Quraisy ini, orang Arab ini. Maka dirobeklah sebagian lembarannya dan hilangkan. Makanya oleh sebab itu udah nggak orisinil lagi, Pak Edis. Waduh, ini fitnah yang kecil. Gini, orang ada di Qurannya. Oh, nggak ada, Bang. Gini, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil, itu dirubah-rubah atau dipalsukan. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Justru yang ada di dalam Al-Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara, nah ini kalau saya mengutip kata Ustadz Nababan,
Ya, dia bilang begini, tidak boleh berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Nggak boleh. Harus dengan cara yang terbaik, kata dia. Al-Quran memerintahkan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, katanya. Yang paling baik. Ya kan? Kecuali dengan orang-orang jalim di antara mereka. Katakanlah, diperintahkan ini. Katakanlah kepada para ahli kitab, kami beriman kepada kamu, kepada yang diturunkan kepada kamu, dan yang kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu, dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran berkata kami beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, sementara umat muslim zaman now tahun 2025 malah mengatakan kitab yang diturunkan kepada kamu dipalsukan. Ini makanya saya bilang umat muslim sekarang sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran, ya, karena memang niatan baca Al-Quran cari pahala, bukan mau cari tahu, Bang. Berat. Maka di sininya letak diwajikannya menuntut ilmu itu, ilmu agama itu gitu, Bang Edis. Karena ada alatnya untuk menggalinya. Loh, sekarang begini, di dalam Al-Quran, kalau baca terjemahannya doang tuh nggak nyambung, Bang Edis. Susah orang oke, nangkepnya. coba kalau terjemahannya salah, mohon dikoreksi, yuk. Kalau ini saya senang, coba buktikan bahwa terjemahannya kurang tepat, begitu, yuk, coba. Seperti gini, innallaha alal arsyistawa, Allah bersemayam di aras. Coba artikan, jelaskan itu. Itu ayat Ya, yang kalau bukan masalah itu, Bang. Kalau itu kan masalah internal muslim. Gini, yang dimaksud dalam diskusi lintas iman, ya kan? Karena itu pun berdebatan juga gitu loh. Makanya saya bilang itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Iya kan? Apakah Allah di atas arsy-Nya? Apakah Allah menempati ruang? Kan begitu. Itu sampai sekarang belum kelar-kelar itu debat muslim itu. udah kelar. Belum. Ada ulama yang menakwilnya. Sekarang begini, justru di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Kok malah ditakwil-takwil seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Nah, sekarang begini, ini salah satu fitnah yang akhirnya dipercaya oleh banyak muslim. Dikatakan begini, bahwa tanda kenabian itu adalah berupa di punggung, ya, tak macam tai lalat atau tompel begitulah. Itu Bang Edis data keterangannya di mana itu? Kan tidak tahu. Oh ya udah sharing aja, jadi tidak Oke, baik. Iya, itu gini sebentar ya. Dari dulu. Wah, saya kalau ini masalahnya kita lagi nggak bahas itu, Bang. Enggak, masalahnya saya juga nggak tahu gitu, makanya ingin tahu. Silakan. Ya, kita cek ya apakah masih ada nih. Misalnya nih ya, coba kita dengarkan sebentar. Jadi Ya. maksudnya aja gimana tuh? Itu juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Macam tompel kan? Hai anak kecil. Macam tompel kan? Terus. Iya, Macam terus apa tompel. tuh? Bang, mana ada Bang tanda kenabian tompel? Yang bener aja tanda kenabian tompel. Bang, tanda kenabian, ini tanda kenabian. Jikalau dia berbicara atas namaku, terjadi. Itu tanda kenabian. Contoh. Saya bilang, besok jam sekian akan ada gempa bumi. Dan akan ada tsunami. Dan begini. Kejadian. Itu tanda kenabian itu. Tanda kenabian adalah ketika dia bernubuat akan sesuatu, maka perkataan itu terjadi. Itu Bang tanda kenabian kok tompel. Mungkin itu lebih ke tanda fisiknya, Bang. Tapi kan ada yang namanya irhas, tanda-tanda calon nabi itu ada. Dia mempunyai keajaiban di luar nalar yang disebut dengan irhas. Tapi gini lah Bang, intinya begini, memang banyak orang itu kan beragama hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan? Nah saya ini Bang, saya ya berpetuah lah, atau menasehati. Ketika saya menghabiskan waktu saya ya mempelajari Bible, mempelajari agama Islam, ya terutama Al-Quran, saya dapati Bang, bahwa ya saya panggil Anda untuk
pergi kepada jalan yang benar. Karena Anda masih tiap hari berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus firman Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Sementara Muhammad bukan firman Allah yang menjadi manusia. Sedangkan Muhammad saja berkata, dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Betul. Pernah ada satu percakapan antara dua muslim menceramahi siapa itu ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, asal Indonesia, Pak Quraish Shihab. Apa kata Quraish Shihab? Tidak benar bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa disuruh mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ya, sebentar Bang. Nih, saya bacakan ayat Qurannya. Kalau saya ngomong harus ada dasarnya Bang. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9, bisa Bang cek. Qul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Muhammad sendiri disuruh ngomong begitu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Lalu bagaimana mungkin umat muslim mengarang-arang cerita bahwasanya sahabat begini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Nah, Muhammad disuruh ngomong nggak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Banyak beda. Bang, ada anak-anak nih Bang. Kita bisa di ban sama tok-tok ini. Iya, makanya saya mungkin nanti sambung lagi Bang ya. Sambung lagi Bang Eris. Oke, terima kasih Bang. Bang kasih Bang. Anak langit sudah mampir. Terima kasih Bang. Besok mampir lagi. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana hasil dari diskusi Edis dengan beberapa oknum para polemikus dari saudara kita Muslim. Yang dimana menurut saya pertanyaan Edis yang selama ini belum terjawab, itulah sebabnya dia mengundang satu persatu mereka yang menganggap diri mereka itu sudah mengetahui, sudah mengerti, sudah memahami ajaran mereka. Jadi Edis tujuannya kenapa dia harus mempertanyakan itu, dia mau tahu sejauh mana mereka memahami, mendalami ajaran mereka dan terkait tuduhan dan fitnahan mereka selama ini kepada kekristenan, apakah mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Dan ternyata sampai saat ini mereka masih belum bisa mempertanggungjawabkan iman mereka maupun juga fitnahan mereka, tuduhan mereka terhadap kekristenan. Terkait pembahasan mereka yang baru kita dengar tentang bagaimana kitab-kitab sebelum kitab mereka teman-teman ya, itu sudah menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Dan terlebih inti dari seluruh isi kitab suci Kristen dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara bagaimana Allah berhubungan dengan umat manusia, dengan ciptaannya, dan itu arahnya menuju kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan itu dimulai dari nubuatan kepada Adam dan Hawa pada saat itu, di mana keturunan perempuan akan lahir. Kenapa dari keturunan perempuan? Karena yang lahir itu bukan karena dari keturunan laki-laki. Tentu saja itu merujuk kepada Kristus Yesus sebagai korban yang dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menggantikan umat manusia dari hukuman dosa. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.